Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Reza, NIM 22073021. Jadi pada video hari ini saya sedang berada di Sawah Lunto, yang mana saya sedang melakukan observasi untuk memenuhi salah satu tugas akhir saya dari teknologi alat berat dengan dosen pengampu Pak Wagino. Ya, jadi di sini untuk alat beratnya di sini ada bulldozer dengan tipe D31X. Nah, untuk video mengemudi, komponen dan fungsinya, langsung saja kita ke videonya. Nah, kawan-kawan, selanjutnya kita masuk ke komponen dan fungsinya. Yang pertama ada blade yang berfungsi untuk mendorongkan materialnya. Selanjutnya ada end big yang berfungsi untuk mengerok material, dan ada cutting edge yang berfungsi untuk meratakan material atau meratakan tanah. Di sini bisa kita lihat, di sini ada lifting cylinder yang mana ini berfungsi untuk menggerakkan keseluruhan dari blade-nya. Jadi bisa ke atas, ke bawah, dan maju. Dan di sini ada lifting cylinder yang berfungsi untuk menggerakkan maju dan mundurnya. Lanjut, di sini ada filter udara. Jadi filter udara ini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran udara yang akan masuk ke dalam engine. Di sini juga ada exhaust. Jadi exhaustnya ini di depan, ya, tidak sama seperti mobil. Ya, kalau di mobil itu di bawah belakang, tapi exhaustnya di depan. Exhaust ini berfungsi untuk membuang hasil sisa pembakaran yang dari engine tadi. Nah, di dalam bagian ini ada engine yang merupakan mesin sebagai penggerak dari bulldozer ini. Selanjutnya di sini kita bakal masuk ke undercarriage. Yang pertama ada tracksaw, yaitu sebagai pengganti rodanya. Kalau di mobil itu pakai ban, tapi kalau di bulldozer, ekskavator itu memakai tracksaw. Lanjut, di sini ada sprocket yang berfungsi untuk menjalankan untuk track ini. Lalu di sini ada ruler dari track tersebut, dan di sini ada strike frame yang berfungsi untuk penyangga dari undercarriage ini. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada tangki minyak yang mana ini untuk penyimpanan bahan bakar dari bulldozer tersebut. Di sini bisa kita lihat ada radiatornya. Nampak bisa juga, Bang. Di sini ada radiatornya, yang mana radiator ini berfungsi untuk mendinginkan mesin dari sistem bulldozer di sini. Dan di sini ada cairan, tempat penyimpanan cairan fluida. Nah, di situ bisa kita lihat ada lampu belakang. Dan lanjut ke kabin. Nah, teman-teman, untuk sistem kemudinya berbeda seperti mobil. Kalau di mobil kan ada setirnya, tapi di sini untuk sistem kemudinya itu yang untuk mengangkat, yang menggerakkan blade itu yang sebelah kanan. Jadi kalau kita ngangkat blade-nya itu harus dorong ke belakang. Lalu kalau untuk menurunkan blade itu dorong ke depan. Untuk menggeserkan blade ke kanan kiri itu menggeserkan kanan dan kiri dari sini. Nah, ini merupakan tuas dari, kalau di tengah ini netral, kalau ke belakang mundur, dan ke depan ini maju. Nah, setelah itu di sini ada kopling. Jadi di sini tidak ada pedal gas, yang ada pedal kopling dan rem. Lanjut, di sini ada penyetingan kecepatan. Jadi di sini kita bisa menyetel batas maksimum dari kecepatan yang kita inginkan. Selanjutnya di sini ada pengunci. Jadi sebelum dihidupkan kita harus menaikkan ini terlebih dahulu atau menurunkan. Nah, selanjutnya di sini ada panel. Jadi ini merupakan dari simbol-simbol yang ada pada bulldozer tersebut. Yang mana di sini ada kode-kode lampunya atau sistem bahan bakarnya.
situ. Kiri. Terus. Stop, dah. Baiklah teman-teman, selanjutnya untuk observasi lanjutan saya melakukan di perusahaan CV Cipta Serana Traktor. Nah, untuk materi selanjutnya kita masuk ke unit wheel loader, yang mana wheel loader ini merupakan alat berat yang berfungsi untuk mengangkut material, mendorong material, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, untuk komponen yang pertama, di sini bisa kita lihat ada bucket. Jadi bucket ini berfungsi untuk mengangkut material. Lalu di sini ada boom dan boom cylinder. Ada boom dan boom cylinder. Nah, fungsi boom dan boom cylinder ini berfungsi untuk mengangkat bucket dan menurunkan bucket tersebut. Dan di sini ada bell crank. Nah, fungsi bell crank ini untuk agar bisa mengoptimalkan pergerakan dari bucket tersebut. Nah, selanjutnya di sini bisa teman-teman lihat bahwa ada roda. Rodanya ini seperti roda mobil teman-teman, tapi bedanya dia lebih besar. Berbeda dengan ekskavator. Kalau ekskavator dia ada yang menggunakan rantai dan ban seperti ini. Jadi ban ini sebagai penggeraknya, ban depan dan ban belakang. Lalu selanjutnya ada operator cab. Jadi di operator cab ini merupakan tempat kemudinya para operator. Jadi di sini bisa kita lihat teman-teman. Ayo naik kameramen. Siko kameramen. Nampak muka awak? Nah, di sini ada steeringnya sebagai penggeraknya. Lalu di sini bangkunya sudah tidak ada lagi ya. Dan ada handbrake-nya. Oke, turun. Nah kawan-kawan, di bagian belakang ini ada engine dan transmisi. Jadi di dalam ini ada engine dan transmisi, tapi kita tidak bisa lihat data itu. Jadi fungsi engine di sini sebagai mesin dari wheel loader atau sebagai penggerak utama dari wheel loader tersebut. Lalu di sini ada transmisi kawan-kawan.
Nah, transmisi ini berfungsi untuk menyesuaikan momen sesuai dengan kebutuhan pengguna dari si operator. Nah, di atas itu bisa kalian lihat bahwa di situ ada exhaust. Nah, betul. Jadi fungsi exhaust itu sebagai tempat sisa hasil dari pembakaran mesin. Jadi sisa dari hasil pembakaran engine tersebut akan keluar melalui exhaust. Lanjut di bawah ada diferensial. Nah, jadi fungsi diferensial ini berfungsi untuk menyamakan putaran antara roda kanan dan roda kiri pada wheel loader. Lanjut di sini ada sistem pendinginnya teman-teman. Ini ada radiatornya. Jadi fungsi radiator tersebut merupakan sebagai sistem pendingin dari wheel loader tersebut. Dia berfungsi untuk mendinginkan mesin dari wheel loader. Dan ini tampak belakang dari wheel loader tersebut ya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi di sini ada yang lupa. Jadi di sini ada final drive dan brake sistem pengereman. Jadi fungsinya itu untuk mengatur kecepatan roda dan sebagai sistem pengereman dari wheel loader tersebut ya. Oke, ini adalah tampak dari wheel loadernya. Bisa kita lihat. Baiklah teman-teman semuanya, selanjutnya kita masuk ke unit ekskavator pada alat berat. Jadi ekskavator ini berfungsi untuk mengaruk material dan memindahkan material ke tempat yang kita inginkan gitu. Nah, untuk komponen-komponennya yang pertama ada bucket. Nah, jadi fungsi bucket ini untuk menguruk material, menampung material dan memindahkan material. Selanjutnya ada arm. Nah, arm ini sebagai penopang dari bucket tersebut. Nah, di bawah arm ini itu ada bucket silinder. Jadi, fungsi dari bucket silinder ini untuk menggerakkan bucket ini secara in ataupun out. Nah, selanjutnya di sini ada arm silinder. Nah, fungsi arm silinder ini untuk menggerakkan arm melalui tekanan sistem hidrolik. Lalu di sini ada boom. Nah, boom ini yang sebagai penyambung antara badan ekskavator dengan arm pada ekskavator. Nah, di sini ada boom silinder. Nah, jadi boom silinder ini berfungsi untuk menggerakkan boom ekskavator melalui tekanan sistem hidrolik. Lanjut, di sini ada operator cab atau kabin. Jadi pada operator ini sebagai untuk mengoperasikan ekskavator tersebut. Jadi di sini ada tuasnya, penggeraknya dan lain-lain. Engine sini apa? Nah, di sini ada engine. Jadi engine itu berfungsi untuk sebagai penggerak utama dari sistem ekskavator tersebut atau mesinnya lah. Nah, di sini ada Nah, kawan-kawan, di sini ada tempat fuel tank atau penyimpanan bahan bakar pada ekskavator. Lalu ini ada tempat penyimpanan hidrolik. Jadi semua hidrolik disimpan di sini. Dan di bagian sini juga biasanya ada exhaustnya, tapi di sini exhaustnya sudah tidak ada lagi. Jadi fungsi exhaust itu untuk membuang hasil sisa pembakaran yang dihasilkan oleh engine. Baiklah kawan-kawan, selanjutnya kita masuk ke komponen dari bagian undercarriage atau bagian bawahnya. Di sini ada track show. Jadi track show ini sebagai alat yang untuk material penggeraknya lah. Lalu di sini ada
motor travel. Jadi motor travel ini sebagai penggerak utama dari keseluruhan dari bagian undercarriage. Lalu ada sprocket. Jadi sprocket ini berfungsi untuk menggerakkan dari strike chain. Dan di sini ada track ruler. Jadi track ruler ini berfungsi untuk menahan beban dari track chain. Dan di sini ada ruler. Jadi ruler ini berfungsi untuk Penumpang trek biar nggak bergeser. Nah, selanjutnya di sini ada ruler. Jadi ruler ini sebagai penopang dari trek agar tidak bergeser. Nah, di sini ada track frame. Jadi ini kerangka utama dari undercarriage. Selanjutnya ada front idler. Jadi fungsi front idler ini berfungsi untuk menegangkan rantai atau menegangkan track chain ini agar tidak longgar. Oke, mungkin segitu saja dari saya.
Baiklah kawan-kawan, di sini saya sekarang bersama salah satu mekanik di Cipta Serana Traktor bersama Pak Edi ya Pak. Iya, betul. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Edi. Jadi untuk pertanyaan pertama itu, jadi Pak, Ya. untuk pertama itu kerusakan apa saja Pak yang sering terjadi di ekskavator Pak? Iya, kalau bagian engine biasanya itu masalah di injektornya. Injektor Pak. Iya. Terus Pak, Terus itu sama filternya. Dan ya kalau bagian hidrolik itu yang sering bermasalah itu solenoid dan mesinnya. oh berarti kalau dari kerusakan tersebut kayak injektor sama hidrolik dalam sistem hidrolik itu biasanya itu sering terjadi karena apa Pak? Ya kalau itu karena pengaruh bahan bakar kalau itu kan. Kalau injektornya? Iya. Bahan bakar. Kalau misalkan kayak injektor Pak kan itu rusak Pak. Iya. Itu bisa diperbaiki atau diganti Pak? Diperbaiki bisa, cuman usianya pendek. Sisanya pendek. Iya, bagusnya diganti aja. Bagusnya diganti. Yang perbaiki itu biasanya kalau kita perbaiki itu biasanya usianya paling berapa lama ya Pak? Iya, tergantung juga. Kadang bisa seminggu, Seminggu. kadang ada yang sebulan gitu. Terus Pak, kalau untuk ini Pak, cara mencegah kerusakan injektor tadi. Ya.